Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan berjumpa lagi membahas beberapa konsep global atau konsep kehidupan global hari ini yang saya sebut ideologi dunia. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa ideologi dunia ada dua, yaitu kapitalisme dan turunannya. Yang kedua adalah sosialisme. Kedua ideologi inilah yang sedang tengah bertarung di kehidupan dunia kita hari ini. Namun sebelum masuk lebih jauh membahas tentang kedua ideologi, hari kali ini saya membahas tentang sosialisme. Tapi sebelum lebih jauh, seperti saya katakan, apa itu sosialisme? Yang selama ini kita simpulkan bahwa sosialisme itu sesuatu yang mengarah pada komunisme. Sebenarnya ada urutannya sebenarnya. Yang pertama, urutan pertama itu sosial. Apa sosial itu? Suatu ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Artinya sosial itu adalah masyarakat atau komunitas. Kalau saya bergerak di bidang berkecimpung dalam kegiatan sosial dalam komunitas vokal. Kalau rekan-rekan yang di daerah kelahiran saya itu ada komunitas Babuju yang mengangkat tentang berbagai macam sosial budaya dan sebagainya. Ada komunitas Jawa di sana mengangkat isu-isu lingkungan dan sebagainya. Itu adalah komunitas, itu sosial. Lalu yang kedua ada istilah sosialisme. Sosialisme ini adalah orang atau kelompok, ya, atau sekelompok yang betul-betul menginginkan mencurahkan kehidupannya untuk memperjuangkan kehidupan bersama. Itu ya maksudnya sosialis. Jadi orang yang benar-benar memikirkan kepentingan bersama. Nah, ini belum baku. Kadang-kadang kelompok sosialis itu masih ya bersifat moderat, ya kadang ke kanan, kadang ke kiri gitu. Kadang ya sosialis dan kelompok sosial dan sosialis itu masih pada individual, karena juga masih tidak memikirkan masyarakat semata, tapi juga bagaimana dengan diri saya. Itu yang disebut dengan belum baku, belum bersifat ideologi. Lalu yang ketiga kita memasuki sosialisme. Nah, ini sudah baku. Ya, segala sesuatunya yang diperjuangkan, baik prinsip-prinsip nilai dan asasnya itu sudah baku memperjuangkan kehidupan bersama. Itu yang dimaksud sosialis. Lalu kemudian ideologi dunia itu terbagi dua, ada sosialisme dan kapitalisme. Tapi sebelum masuk ke itu kita juga perlu membahas apa sih, sebelum membahas sejarahnya gitu ya. Membahas sejarahnya munculnya kapitalisme itu tentu di banyak, ada 5 atau beberapa lah aspek yang sebagai pemicunya. Yang pertama itu secara historis, ya pecahnya revolusi industri. Ya, nah pecahnya revolusi industri itu karena munculnya
runtuhnya sistem monarki kerajaan. Di sana lalu muncul kaum feodal. Nah, kaum feodal ini adalah kalau di Indonesia itu tuan tanah, kalau di India itu tuan takur ya, mungkin gitu. Kalau di Bima itu ya ada tuan tanah itu, tapi bersifat kesultanan dan sebagainya. Itu adalah penguasaan tanah. Nah, mereka ini mempekerjakan kaum feodal ini yang adalah satu kelompok ya, sekumpulan borjuis yang memiliki luas tanah. Gitu penjelasan gambarannya. Kaum borjuis ini mempekerjakan. Nah, sejak itulah muncul istilah proletar atau sekarang di era 20 di industrialisasi disebut dengan buruh. Nah, buruh ini bersifat bekerja untuk sesuai dengan tenaganya, dibayar sesuai dengan keinginan borjuis tadi dan kaum feodal, lalu muncul kaum borjuis dan sebagainya. Inilah proses awal yang memicu lahirnya sosialisme. Yang kedua, munculnya kaum feodal dan borjuis ini membuat kesetaraan untuk hidup bersama yang tidak seimbang. Jadi kaum buruh tidak mendapatkan apa-apa, sementara sambil kaum borjuis ya duduk sambil merokok, ngangkat-ngangkat kaki di situ, dia mendapatkan keuntungan. Lalu setelah dia udah ada kemajuan dan sebagainya, dia melakukan efisiensi seperti membeli mesin sehingga pekerja atau proletar buruh ini disingkirkan dan tidaklah heran terjadi muncul muncul pengangguran yang di mana-mana. Inilah yang dimaksud dengan di samping pengisapan dan sebagainya itu buruh tetap dimiskinkan. Itu cerita daripada lahir dari sosialisme pada mulanya itu pemicunya. Yang kedua, ketiga dan keempat itu munculnya kelas sosial ya, kelas sosial yang kaya ya kelompok yang kaya tadi, dan yang miskin ya kelompok yang miskin ini. Yang kelima yaitu munculnya kepemilikan pribadi dan sebagainya, semacam penguasaan tanah tadi, pemilihan publik dan sebagainya. Jadi buruh itu hanya bekerja untuk tuannya, hasil karya dan pemikirannya itu untuk kepentingan borjuis tadi dan sebagainya. Itulah kira-kira sekilas lahirnya suatu sosialisme yang dipelopori oleh ada beberapa kelompok, yaitu kelompok utopis itu yang paling pertama kali kaum sosialis, yaitu yang menginginkan, membayangkan ya, utopis itu kan masih hayalan, membayangkan ide hidup sosial bersama, tidak ada kesusahan, tidak ada kesenangan, tidak berkurangnya kesenangan, indahnya kehidupan bersama dan sebagainya. Itulah sosialisme utopis. Itu masih ide, tapi pada prakteknya itu memang sulit. Akhirnya datanglah sosialisme ilmiah yang yang di konsep berpikir teorinya Karl Marx tadi. Tapi saya tidak akan masuk lebih jauh soal itu, karena konsep sosialis Karl Marx yang ilmiah ini ya memang jadi tantangan dunia. Tapi rekan-rekan atau teman-teman yang mengikuti pencerahan ini sudah mengerti. Oke, kita lanjut kepada ideologi. Tadi ada kelompok ideologi itu ada dibagi dua kelompok.
Jadi kelompok yang pertama itu ada kelompok kiri, ada kelompok kanan. Nah, kelompok kiri terbagi dua, kiri itu sendiri. Nah, kelompok kiri ini menginginkan perubahan secara gradual itu ya. Perubahannya secara bertahap. Tadi nilai-nilai yang diperjuangkan itu ya kebebasan, liberty, equality. Terus equality, seperti contoh gitu ya, soal kesetaraan, ada isu human rights yang diperjuangkan LBH dan sebagainya, itu kiri ya. Isu lingkungan dan sebagainya itu adalah kiri semua. Jadi pola dan konsepnya berpikir liberal, bersifat ultranasional, bersifat global dan sebagainya, itu kiri. Lalu ada kelompok kiri yang yaitu disebut dengan ekstrem kiri. Nah, ekstrem kiri ini memperjuangkan nilai-nilai atau menginginkan perubahan secara drastis. Nah, contoh gitu menginginkan kebebasan dan kesetaraan ya, tidak memiliki tidak ada kepemilikan pribadi, semua itu milik bersama daya. Ini disebut dengan komunisme itu. Gitu. Terus di sebelah tengah ada namanya kelompok moderat. Dan saya jiwanya sampai sejauh ini masih masuk kelompok ini, tidak ke kanan dan tidak di kiri, yang disebut dengan nasionalisme. Tapi nasionalisme yang tidak kaku, atau tidak kaku itu nasionalisme, masih nasional, bersifat nasional, belum bersifat ideologi. Tapi tidak perlu kita bahas karena ini dia cenderung ya setengah ikut kiri, setengah ikut kanan. Ya ikut aja jalan lurus siratal mustaqim gitu. Nah, ada kelompok kanan. Nah, kanan ini bersifat konservatif. Jadi atau kelompok yang menginginkan, kelompok konservatif ini ya kelompok-kelompok yang menginginkan mempertahankan tradisi, budaya dan sebagainya. Contoh ya, kalau di kemarin di Pemda Kabupaten Bima menginginkan pakai sarung adat untuk hari-hari tertentu untuk pegawai negeri, itu kelompok kanan. Nah, itu kelompok konservatif, itu mempertahankan tradisi dan sebagainya. Tapi ada kelompok ekstrem kanan. Nah, kelompok ekstrem kanan itu menginginkan ya, atau kelompok yang menginginkan kehidupan atau menginginkan kehidupan yang dulu, atau merindukan kembalinya hidup yang dulu gitu. Ya, kelompok yang memang indahnya waktu zaman kerajaan dulu gitu. Ada semacam kerinduan ingin kembali kepada masa lalu gitu. Kalau yang sering kita berkembang itu perdebatan para ulama, yaitu ingin kembali seperti hidup para zaman khilafah atau zaman Nabi Muhammad gitu. Jadi tidak merindukan masa depan, atau memang yang tidak relevan lagi dengan, walaupun tidak relevan tapi mereka tetap menginginkan merindukan kehidupan. Seperti itu namanya ekstrem kanan yang disebut kelompok reaksioner. Kelompok reaksioner ini ya itu tadi, merindukan kehidupan masa lalu atau ingin mengembalikan kerinduan masa lalu dan sebagainya. Memang menarik untuk membahas ideologi ini, di samping kita meluruskan dan sebagainya. Nah, konsep sosialisme yang kita jelaskan hari ini menimbulkan pertanyaan kita. Indonesia sekarang ini menimbulkan pertanyaan baru. Indonesia ini menganut ideologi yang mana? Tapi itu PR kita, atau kita akan pikirkan bersama-sama, atau
rekan-rekan atau sahabat-sahabat bisa memikirkan sendiri. Indonesia itu mengarah kepada ideologi yang mana? Tapi saya melihat, secara pribadi saya melihat Indonesia itu ya di tengah-tengah, yaitu bersifat moderat. Ya dapat kita lihat itu politik luar negeri kita gitu, kadang ke kiri ya, seperti yang kerjasama dengan Cina dan sebagainya. Ada juga yang ke kanan ya bekerja dengan Amerika, Singapura, Jepang dan sebagainya. Jadi kita lebih moderat dalam menyikapi gejolak ya, bentrok antara dua ideologi global itu. Tapi saya syukur alhamdulillah dengan perdebatan-perdebatan kaitan ideologi ini justru memunculkan suatu cakrawala berpikir yang sangat luas, karena penting juga kehadiran ideologi ini sebagai suatu perbandingan ya, dalam pelaksanaan kehidupan masyarakat maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun untuk itu pembelajaran ini adalah wawasan kita ya, memberi wawasan kita untuk lebih melihat secara jernih bagaimana fungsi sosial kita ya, fungsi fungsi sosial kita tentang sosial, ekonomi, politik, budaya dan agama menjadi lebih terarah dan fokus. Apa sih yang sedang kita perjuangkan ini untuk misalnya rekan-rekan yang tergabung dalam kelompok sosial yang sebut saya tadi, kelompok yang sosialisme yang tadi, apa sosialis itu yang tadi, lalu kemudian yang marak terjadi hari ini adalah kelompok sosialisme ya, kelompok yang berbenturan dengan berbagai asas ya, asas baik sosial dan keyakinan yang disebut dengan tidak percaya dengan Tuhan dan sebagainya. Ini suatu gambaran bahwa suatu peta atau roadmap, peta jalan bagi kita untuk bisa melihat ya dalam konteks ya, politik ya kita hari ini, dalam konteks kehidupan politik kita hari ini yang begitu penuh dengan berbagai suatu kegegeran ya, atau yang membuat kegegeran tiap hari, gaduh tiap hari, karena ini persoalan prinsip yang memang kita belum pahami secara luas, secara utuh, luas dan mendalam. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan hari ini. Lebih dan kurangnya itu manusiawi dan keterbatasan saya, dan selebihnya ya semoga ini semua dapat bermanfaat bagi cakrawala berpikir dan wawasan dan ilmu pengetahuan kita bersama. Demikian, sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.